Para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa alihi wa ansarihi wa junudihi utusan zainah wa karamah rasulana ali sanala Fatimah Zahra sekali jilani maulid alim syafi'an nabi maliki hambali ya nawi rabbi jamin bukola hadisin al-qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina majid rahman isya bakim qaddam Muhammad wali asuri wa pura ajmain sumaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Fatihah Usulanil Arwi Sahibul Ijazah Kejabi bin Abdul Hamid Wakan Majah Masyahid Rusalim Al-Bar Zaid Alwi bin Abbas Maliki Syed Sarati Baharsato Fatah Ridwan Abdul Musi Fatah Ridwan Wasyahi Mausuri Wapurai Ma'in Sumaila Ruhi Syed Muhammad Syafi Azami Wasyahi Usuri Wapurai Ma'in Sumaila Ruhi Syed Muhammad bin Haji Najihun Wasyahi Dengan Sumaila Ruhi Tadwajah Khairadin Sumaila Ruhi Zainuli Wasyahi Wasuri Puraihim Sumailari Sahibu Sahibu Rati Babi Abdullah Alwi Al-Haddad Masyahi wa Suli wa Puraijmain Ya Allah ya gafiru lahum yarhamu darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا الإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا
الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله سار المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله سار المؤذين أصلح الله صرف الله سار المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بقبول وتمام كل سر ومعمول والفتح والمنو والرسل والصلاة الجسد والروح في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبنا مع لطف وعافية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الدين الإسلام والإيمان إلى مهنة وإلى امتحان وإلى حضرة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمك ويهدينا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما أثنيت على نفسك ولك الحمد وأنت الله لك الحمد رديت ولك الحمد وأنت الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة العظمى وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعل من أهل الخير وأن تعاملنا بها مولانا معاملة الأهل الخير وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل
كل مهنة وشدة وبؤس والدير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا وعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا وسهل لنا صعوبة أمورنا ومشقة أرزاقنا وارزقنا من الخير أكثر مما طلبنا واصرف عنا كل شيء ومن كل سوء يا كريم اللهم أحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واجعل أوسع رزقك علينا عند كبار سننا وانقضاء أعمارنا وافتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالما لا تهتك سترانا وآبنا أبوانا وقل لنا حيث كنا يا عالما منا لا تهتك سترانا وآبنا وأبوانا وقل لنا حيث كنا يا عالما منا لا تهتك سترانا وعافنا أبوانا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Halaman 197 gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bilum bidaraini amin. Qala faidatun azimatun. Qala sahibu ghayatul qasdi wal murad bi manaqibi sayyidil qutbil al-haddad au hadil haddad. Qala sayyiduna al-habib Abdullah bin Alwi al-haddad idza askala alayya al-hadisu sahihun am dhaifun akhadtuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitatin intaha. Qultu wa kadza qala sayyiduna al-haddad ya ta'azzuman lamma zakara sayyidina Syekh Ali bin Alwi ya khali kasram wa nafa'a Allahu bihima ya wa bisyaihi ya man radda rasul salamahu wa kana yusalli hakaza bidawamin wa zikrin fil ghainiyati aidan fil ainiyati ya wa zukira fil ainiyati aidan radda rasulu alaihi misla salamihi ya sayhi fa ajab lil fakiril ajma. Qala al imam Sya'rani ya fi kitabi Masyarikil Anwar minal ukhudil kubra qala wa qad akhbarani Syekh Atiyah al-Anbasi wa Syekh Saleh Qasimil Maghribi bi turbatil Imam Syafi'i wal Qadi Zakaria Asy-Syafi'i annahum sami'u Syekh Jalaluddin Asyuyuti rahimallahu ta'ala yaqulu raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati bid'an wa sab'ina marratan wa qultu lahu fi marratin minha hal ana min ahlil jannah ya Rasulullah qala na'am fa qultu min ghairi azabin yasbiku wa qala lakadzalika. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan masalah selawat nih ya, keutamaan selawat ya. Pengarang tadi ya, yang kelima tuh Allahumma sholli ala Muhammad ya, Allahumma sholli alaih gitu ya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaih wasallim gitu kan. Ya, yang kelima tuh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim ya. Nah, jadi pengarang nih Habib Allah Al-Haddad dalam ratibnya bawain tuh selawat ya. Nah, apa faedahnya gitu ya. Nah, itu faedahnya tuh ya. Udah sebagian kita baca di sana. Kemarin yang terakhir ya, yang dikatakan yang diriwayatkan tuh ya. Nah, dari ya Qadi ya Majduddin Asy-Syirazi ya dengan sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dari Jibril, dari Mikail, dari Israfil ya, dari Sahibul Lauhil Mahfuz ya, malaikat yang jaga Sahibul Mahfuz tuh. Nah, gitu ya. Nah, bahwa ya di Allah zahirkan di Lauhil Mahfuz tuh ya untuk memberitahu ya yukhbirar rafi ya wa yukhbirar rafi ya Israfil, yaitu ngasih tahu malaikat Israfil, dan malaikat Israfil kasih tahu Mikail, dan malaikat Israfil kasih Jibril, dan malaikat Jibril kasih tahu Nabi Muhammad bahwasanya apa tuh man shalla alaika fi yaumin wal fil yaumi wal lailati mi'ata marrah, orang yang berselawat kepadaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nih ya. Nah, orang yang berselawat kepada engkau ya Muhammad fi yaumi wal lailati sehari malam yaitu 100 kali, sholaitu alaihi alfa sholatin ya. Nah, Allah berselawat, para malaikat berselawat 2000 selawat tuh ya. Jadi kalau kita baca selawat tuh ya 100 kali ya siang dan malam. Nah, maka ya kata malaikat nih gitu, dan juga Allah bilang ya Lauhil Mahfuz semua ada catatannya Allah berselawat padanya 2000 ya alfa itu ya 2000 selawat. Nah, kemudian yaqdillahu lahu alfa hajatin, Allah penuhi lulusi 1000 hajatnya ya. Hajat kita tuh ya 1000 macam hajat kita ya, nyebutinnya juga susah ya 1000 macam ya. Hajat kita paling ngatur punya duit doangan udah dah. Iya, nah kalau 1000 macam apaan? Iya, badan sehat, punya duit,
Ya ketemu nyebutinnya. Udah sih nyampe 1000, 7 macam aja jugaan. Ya susah tuh Allah penuhi itu 1000 hajat kita. Ai saruha ayatikahu minan nar, yang paling mudah Allah kasih tuh hajat kita bebas dari neraka tuh gitu ya. Nah itulah ya kemarin tuh ya hadis yang terakhir tuh. Nah sekarang faidatun, ini ada satu faedah lagi azimatun, faedah yang sangat besar, faedahnya selawat nih. Qala sahibu ghayatul qasdi wal murad bi manaqibi Said Al-Qutub Al-Auhad Al-Haddad. Berkata pengarang ya kitab Ghayatul Qasdi, yang dimaksud yaitu manaqib ya kutub, yaitu Habib Allah Al-Haddad. Qala Sayyiduna Habib Allah bin Alwi Al-Haddad berkata ya guru kita Habib Allah Alwi Al-Haddad, idza askala ya alayyal hadisu, apabila saya kesulitan untuk hadis, sahihun am dhaifun, apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, akhadtuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitatin, maka saya ya minta penjelasan tuh. Ini saya ambil, artinya minta penjelasan dari nabi ya tentang tuh hadis ya, ini hadis sahih apa enggak gitu, min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Jadi Habib Allah Al-Haddad apabila ada tuh kesulitan ya dia langsung tuh tanya kepada Rasulullah, nih hadis sahih apa enggak gitu tuh ya. Langsung ditanya kepada Rasulullah langsung jawab gitu ya. Nah itulah ya tuh keutamaan orang yang baca selawat tuh gitu ya. Jadi dekat sama Nabi itu. Qultu, saya bilang nih, wa kaza qala Sayyidul Haddad nazman. Begitu juga mengatakan Sayyid Al-Haddad itu dalam nazamnya. Lamma zakara Sayyiduna Syekh Ali bin Alawi, tatkala menyebutkan tuan guru Syekh Ali bin Alawi ya gitu, khali al-qasam ya, napa Allah bihi ya gitu ya, khali al-qasam ya, yang ya apa nih satu bait nih syair gitu. Apa nih? Wa bisaihi man raddar rasulu salamahu wa kana yusalli hakaza bidawami. Tuh ya, ini baitnya gitu. Wa bisaihi man raddar rasulu salamahu, dengan tuan Syekh tadi tuh ya, gitu ya, Habib Allah Al-Haddad. Man raddar rasulu salamah, orang yang Rasulullah jawab salamnya. Ya, jadi Habib Allah Haddad tuh kalau diucapkan salam assalamu alaika ya Rasulullah, langsung Rasulullah jawab gitu ya. Wa kana yusalli, dan adalah dia itu berselawat kepada Nabi hakaza. Ya, begitu tuh tadi diselawat tuh ya, enggak kurang dari ya 100 kali tuh gitu ya. Nah, katanya ya bidawami, ini dengan mudawamah. Ya, mantap. Terus jangan lagi mau-mau gitu ya. Kalau kita kan lagi mau baca, enggak ya udah gitu ya. Nah itu namanya enggak mudawamah gitu ya. Jadi biar mudawamah tuh artinya ya udah pokoknya mau keadaan gimana kayak ya tetap baca gitu ya, enak enggak enak ya gitu, sakit ya sehat gitu ya. Nah itu terus tuh dibaca gitu ya. Nah itu namanya mudawamah gitu, enggak kayak tinggal lah gitu ya. Ya, tuh ya. Wa zukira fi ainiyah, aidan disebutkan dalam kitab Al-Ainiyah pula, radda Rasul alaihi misla salamihi. Ya, itu telah menjawab tuh seperti Habib Allah Al-Haddad ya, salamnya ya Syekh ya Pak Jabil lil Fakiril Ajma gitu. Ya Syekh Pak Jab ya gitu, maka jawablah ya al-mafakiril ajma ya, keutamaan yang sempurna ini yang banyak gitu ya. Jadi seperti Rasulullah agak menjawab ya, Habib Allah Al-Haddad juga katanya kalau kita beri salam kepadanya dia jawab tuh gitu ya. Nah gitu ya. Qala al-Imam Sya'rani fi kitab Masyarikil Anwar minal Uhudil Kubra, berkata Imam Sya'rani ini ya di dalam kitab Masyarikul Anwar ya fil Uhudil Kubra ya gitu, Uhudil Muhammadiyah sana.
Qala berkata Imam Syarani, waqad akhbarani Syekh Atiyah Al-Anbasi, telah beritakan kepada saya Tuan Guru Atiyah Al-Anbasi, wa Syekh Saleh Qasim Al-Maghribi, dan juga Tuan Syekh Saleh bin Qasim Al-Maghribi, bitur batil Imam Syafi'i, dia itu ada di tanah Imam Syafi'i sana gitu, wal qadi Zakaria As-Syafi'i, dan juga di tanah ya kuburan tuh ya, maksudnya biturbat tuh di kuburan ya Imam Syafi'i dan kuburan ya Al Qadi Zakaria Al Ansari. Annahum sami'u Syekh Jalaluddin Asyuyuti, bahwasanya mereka tuh mendengar ya Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimallahu taala yaqulu bilang gini, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati bid'an wasab'ina marratan. Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, saya lihat ketemu Rasulullah SAW pada melek ya, bukan ngimpi gitu ya, melek gitu, bid'an wasab'ina marratan, lebih dari 70 kali itu ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu ya, pengarang kitab Jalalain tuh ya. Nah gitu, dia banyak sering ketemu Rasulullah tuh ya, bukan ngimpi ya qazah ya, melek gini nih, melek gitu ya, ketemu Rasulullah datang dia gitu ya. Jadi Imam Jalaluddin Asyuyuti itu sering ya diskusi, nanya-nanya pada Rasulullah tuh gitu. Nah, wa qultu lahu fi marratin minha, kata Imam Jalaluddin Asyuyuti ini, saya tanya tuh kepada Rasulullah pada sewaktu-waktu tuh, hal ana min ahlil jannah gitu, kata Imam Jalaluddin Asyuyuti ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya ini termasuk ya penghuni surga, termasuk bakal masuk surga ya Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, na'am, iya, kamu bakal masuk surga. Fakultu, saya bilang lagi, min ghairi azabin yasbiku ya, dia tanpa ada azab yang lebih dulu, artinya nggak perlu diazab dulu, masuk neraka tuh nggak perlu diazab gitu, apa diazab dulu baru masuk neraka. Qala, kata Rasulullah, lakadzalika, kamu seperti itu ya, artinya masuk surga tanpa diazab lebih dulu tuh ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu ya, saking tingginya dia tuh dekatnya kepada Rasulullah begitu ya, sehingga dia melek aja matanya bisa ngelihat temu Rasulullah, hanya keramatnya tinggi dia Imam Jalaluddin Asyuyuti ya, yang dia 2 langkah dari rumahnya mau ke Mekah itu jalan 2 langkah sampai itu ya. Nah ya, dia rumahnya di Mesir ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu ya, mau dari Mesir mau ke Mekah ya, dikeluar dari pintunya 2 langkah sampai langsung, ini pintunya, nah tuh langsung sampai ya. Jadi antara Mesir dengan Makkah tuh ya, Allah kasih jaraknya dengan 2 langkah gitu ya, dilipat. Hah? Siapa Basit? Iya. 2 langkah dia. Gitu ya. Nah, tuh ya. Gitu. Iya, Madinah. Dekat sama Madinah dia. Gitu tuh ya. Tuh Imam Jalaluddin Asyuyuti tuh gitu ya. Nah, qala Syekh Atiyah, berkata Syekh Atiyah nih, wa sa'altu Syekh Jalaluddin marratan, saya tanya tuh Syekh Jalaluddin Asyuyuti suatu waktu, fi anta jatami'a bi sultanil ghauri fi daruratin ya, bahwa dia itu pernah berkumpul dengan Raja Al-Ghauri tuh fi daruratin, dalam keadaan darurat, waqa'at li ya, telah terjadi pada saya nih ya sesuatu sangkaan yang enggak bagus, waqa'at tuh. Faqala li, maka dia bilang kepada saya, ya Atiyah, hei Atiyah, ana ajtami'u bin nabi yaqazatan, saya ketemu Nabi dengan melek, wa akhsa, ini jitama'tu bil ghauri, dan saya khawatir, saya takut kalau saya kumpul dengan ya Raja Al-Ghaur tu, an ayyah tajibal sallallahu alaihi wasallam anni ya, bahwa Rasulullah itu terhijab dari saya gitu ya. Nah gitu ya, jadi Imam Atiyah tanya Jalaluddin Asyuyuti, kamu ya datang enggak tuh kepada Raja Ghauri itu ya dalam keadaan darurat. Nah gitu, waqa'at li,
ya yang sehingga terjadi pada saya ini sangka gitu, jangan-jangan nanti datang ya kepada raja tuh gitu. Nah jawabnya tuh Imam Jalaluddin Suyuti apa bilang ya, dibilang saya ketemu Rasulullah tuh dengan melek ya gitu, saya takut kalau saya kumpul dengan raja itu maka jadi terhijab saya dari Rasulullah. Kagak gitu ya, gitu ya, biar kata dipanggil apa udah ya, karena apa dijaga. Soalnya orang kalau udah ya satu perbuatan yang di apa tuh ya yang Rasulullah nggak senang ya nggak bakal ketemu gitu ya. Ini orang-orang yang seperti begini jaga tuh ininya apanya ya, nah, kebersihan hatinya apanya semua, makannya apanya gitu ya. Itu nggak sembarangan kayak kita mana mau ketemu makannya aja barangan ya gitu ya, nggak tahu dari mana ya, yang penting kenyang gitu ya. Oh kita gitu ya, biar kata baca selawat banyak juga kan. Iya baca selawat itu ya. Nah, jangan baca selawat doang kan, makannya nggak pikirin tuh orang bagi nasi kasih nasi duitnya dari mana ya, ini nggak pikirin kan yang gitu ya. Kita anggap ya enak maulid ya, bisa selawat dikasih berkat suruh makan itu duitnya dari mana ya, boleh neken-nekenin orang. Iya boleh nyawer, boleh nekenin orang nggak punya duit disuruh keluarin duit. Iya, orang kan keberatan. Dia orang ngasihnya karena nggak enak. Orang kalau ngasih kagak enak ngapa dah? Ya sama juga ngerampas. Iya, duit orang kita ambil, memang halal. Ya, wajib pulangin. Gitu, ya. Buat maulid kok nggak gitu, ya. Ya nggak mau. Lah jangan begitu. Nah kita kan Rasulullah nggak ajarin begitu lah. Ya, baca selawat aja sih biar bersih. Nggak pakai makan juga lu ngapa emang? Ya, yang dipikirin makannya bukannya, ya kebersihan selawatnya. Ya dengan sebab makanan kan, makanan yang halal tuh ya bisa naik derajat kita. Dengan makanan yang enggak halal itulah turun kan gitu. Ya, ini Imam Sufyan Tsuri aja ya makan makanan orang yang enggak apik aja 40 hari dia enggak bisa ya memahamin tuh Al-Qur'an, ilmu Allah kasih dia ya gelap aja udah. Enggak dibaca Quran tuh udah gitu. Ya. Itu tuh orang yang makan makanan yang ya enggak warok, bukannya makanan orang yang makan halal yang orang enggak apik gitu ya, makannya ya barangan aja gitu ya, hampir lagi yang haram ya atau makruh subhat ya gitu ya. Nah ya kita kagak mau pikirin begitu ya, ini nggak bisa sampai kita pada derajat dulu karena hijab tuh ya antara kita aja tuh ya sama Rasulullah itu 70 hijab, 70 benteng ya, untuk apa tuh, untuk menggempurnya tuh ya satu benteng itu nih kan tembok atau ada tembok 70 tembok gitu sono ya, buat nembus satu tembok aja susah ya. Ini nembusnya itu dengan apa tuh ya, dengan makanan yang halal ya, makanan halal semua apa tuh ya gitu, nah, baru bisa tuh ya kalau enggak gitu hanya jaga kita ya makanan ya gitu. Apalagi kita puasa kita ngapa tuh ya, jangan jangan sekali-kali tuh kalau kita puasa tuh kegirangan orang bagi ya, bagi makanan, bagi apa tuh besek tuh ayam bakar mau berbuka dibagi gitu kegirangan. Alhamdulillah gak ada artinya. Iya, yang halal kita apa tuh kita jaga, kita nggak mau makan, yang haram kita caplok. Itu kan gitu sama. Itu kita jaga dari pagi tuh nggak makan yang halal. Tuh makanan di rumah kita kan halal tuh. Iya, dari pagi kalau kita puasa itu tuh ada halal tuh. Kita nggak mau tuh kan halal ada. Gitu, orang bagi begitu berbuka. Ya, yang nggak ketahuan. Ya, dari mana tuh? Ya, itu duitnya tuh orang beli, duitnya dari mana? Dari mana? Yang gitu. Nah kita masukin yang halal kita nggak makan, yang syubhat ya, lagi haram. Ya, itu. Nah kok nggak ketahuan kan? Saya juga jadi
haram itu ya. Nah bagaimana tuh ya bisa sampai derajat kita ya Imam Jalaluddin Asyuyuti ini jaga gitu ya. Kalau makanan yang haram itu kata Imam Abu Hanifah kita sholat tuh sekalipun badan kita sampai ceking gitu lah ya badan kita kurus gitu tapi makanan kita tuh ya yang haram itu kagak bakal Allah terima itu. Sama juga ayam nelorin telur tembuhuk ya ayam nelorin telur tembuhuk dikeremin aja bukannya netes akhirnya nyakitin ayamnya ya ayam jadi sakit kalau aja aturan 20 hari udah netes ya bisa sebulan lo netes 40 hari 2 bulan kan sakit ayam. Nah kita gitu juga ya kayak netes ya kita ibadah tuh kita siang malam kita ibadah apa gitu ya siangnya kita puasa malamnya nggak tidur terus dah ya bertahun-tahun kan badan kita kurus tuh iya kagak ada hasilnya gitu ya kenapa makanannya sumbernya tuh semua dari makanan doa kita diterima karena makanan gitu ya yang halal itu ya dapat makanan yang halal ya apalagi zaman kita sekarang ya udah remeng-remeng ya gitu ya udah remeng-remeng dari mana udah gitu ya tuh duit dari mana duit bansos duit makan gratis itu dari mana duitnya sih itu makan gratis itu ya dari mana tahu dah itu ya jaga kita ya kalau kita bersih ya hanya apa tuh ya Allah kasih tanda-tanda kepada kita gitu ya kalau orang yang makan tuh makanan yang apa tuh ya yang haram yang subhat bawaannya udah ngantuk aja itu ya bawaannya tuh udah ngantuk aja buat ibadah ngantuk kayak ya enak itu bisa makan gitu hanya punya duit nih duitnya gak bagus gitu beliin makanan atau orang kasih makanan kita makan bisa makan tuh kira-kira setengah jam jugaan ya kalau kasih udah begini aja deh enaknya gitu lah ya masuk kelezatan ibadah saja iya kagak ada tanda berarti iya kan orang kalau ngantuk bagaimana mau ibadah bagaimana mau zikir ya orang ngantuk enaknya apaan tidur udah gitu. Ini kalau kita ngerasain tuh dapat begitu, ya jaga besok-besok jangan dah gitu, ya. Karena itu satu tanda. Tapi kalau udah kita nggak perhatiin begitu, besok kita makan lagi enggak. Iya. Iya. Kan udah nih kemauan Allah kasih nih sekali, ya gitu nih, ya kita dapat dah nih, ya suatu apa tuh, ya makanan apa gitu kok ngapa gua habis makan begini kayaknya. Ya gitu ya kayaknya lemas ngantuk apa gitu ya udah dah udah gitu kita nggak pikirin besok kan datang lagi tuh ya umpama dikasih lagi gitu nah kita makan lagi dah gitu enggak dah terus sekali ya udah biasa aja ya kayak orang apa kan kalau baru tumben kan sama juga kita di pelbak kalau di pelbak kan gitu baru tumben apa mau banget duitnya tapi udah 2-3 hari asik udah ya makan juga di situ enak juga kalau baru gitu itulah ya tandanya gitu ya kalau keseringan kagak berhasil ya keseringan orang kalau keseringan kan ya kagak berhasil yang apa itu nah aku kagak di kuburan keseringan nggak serem iya ya iya jemur apa juga anu suruh nggak serem karena apa udah sering coba yang belum pernah ngerinding kan iya udah keseringan ya kagak apaan juga kan gitu ya gitu hanya tuh satu tanda gitu ya kenapa nih kalau kita habis makan tuh gaji kok gini pikir mestinya wah jangan-jangan nih ada yang nggak beres gitu. Nah besok-besok kalau hati-hati gitu. Kalau kita nggak pikirin sih begitu besok makan lagi kagak udah. Kemarin sih ngantuk mungkin gua kekenyangan kali gitu. Kita kata gitu. Ya padahal sih kalau udah kasih teguran gitu. Iya sekali. Itu ya. Nah, gitu kan. Gitu. Orang kebaka aja tuh bisa nangis sekali doang.
Ya, gitu kan Haji Rahmat. Baru kita sampai sana kan Mekah gitu. Kita bisa nangis atau habis tawaf gitu, kita bayang di makam Nabi Ibrahim gitu. Ya, nangis kita gitu merasa karena apa? Kerinduan kita ini baru tumben kan gitu kan. Ya, kita nangis tuh. Tapi udah besok-besoknya. Ya kagak, Haji Rahmat udah. Ya sah aja gitu. Kagak ngapa-ngapa gitu. Baru-baru gitu. Ya kita nggak perhatiin, tapi kalau kita perhatiin gitu ya. Baru sampai kan gitu baru masih kok ini tuh gitu ya, kasih tuh nangis yang itu. Nah udah begitu itu besoknya ya makanan kita di sana apaan yang disediain gitu ya. Itu kita nggak perhatiin, yang penting kita perhatiin tuh makan enak sono ya. Kalau umroh kan kita umroh, kita haji dikasih sono, itu dari mana? Agak nggak pikirin, yang penting makan dah enak ya. Ada hak jatah orang kita ya, ambil juga gitu ya. Nah seharusnya kan tuh kalau begitu tuh jaga kita, banyakin puasa, dikitin makan, biarin nggak kebagian nasi, ya nggak kebagian itu, kita kesel nggak kebagian ya sama itunya bah iya itu ya harus gitu. Yo ya sudah ada sesuatu gitu ya. Kalau ada sesuatu ke apa tuh ya, satu antu itu Allah tegur gitu ya, diperingetin karena kita baru tuh tadinya kita bersih, nah dimasukin gitu kotor, nah lo tegar, nah besok lo masukin lagi, udah kan gitu, iya udah ya, mari udah tegar lo, iya lo cuekin aja, ya udah ya, nah besok nggak apa-apa, enggak ngapa-ngapa gue, nggak ngantuk enggak, gitu, ya misalkan enak dah. Ya, karena biasa gitu ya. Biasa di tempat bau ya, gitu. Baru-baru tempat bau kan nggak enak. Nah, udah kebiasaan enak dah gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi kata Imam Jalaluddin Al-Siyah ya, karena saya tuh sering ketemu Nabi dengan melek, itu katanya saya takut tuh kalau saya berkumpul kepada Sultan Al-Ghawri itu ya, saya bisa terhijab dari Rasulullah tuh. Rugi ya, rugi besar ya, nggak bisa lihat orang kan tingkat paling tinggi dia bisa melihat Rasulullah secara melek ya, bukannya yang ngimpi belum seberapa gitu. Hanya Imam Bukhari waktu dia pernah ngimpi itu ketemu ketemu Rasulullah tuh di ngimpi gitu, dia ngomong sama ibunya kata terusin lagi itu sih belum seberapa ya, biar ketemu dengan melek gitu ya, kata ibunya itu nggak cukup segitu aja, iya ya gitu. Hanya Imam Bukhari itu nulis hadis itu ya di makam Rasulullah ya gitu, dinulis ya, ada kesalahan dibilangin Rasulullah ini begini gitu ya. Imam Ghazali gitu juga ya, itu ya depan Rasulullah tuh dinulisnya Ihya Ulumuddin ya, ini nggak temu hadisnya Rasulullah ajarin ya, hadis ini tulis gitu. Oh ya, ini Imam Jalaluddin Asyuti sama tuh derajatnya para ya ulama tuh, Wahab Saroni pada tuh gitu ya. Nah, gitu ya tingkat derajatnya itu ya. Oh, jadi jangan dicela-cela ulamanya begitu. Imam Ghazali dikatain. Ya, lu nggak punya derajat begitu apa ya. Gitu ya. Ya justru kita ya, kita deketin, kita tawasul sama dia biar bisa sampai kayak dia gitu ya. Nah itu ya kata Imam Wahab Sarani itu. Summa qala inna fulanan as-sahabi kanatil malaikatu tusallimu alaih. Ya, kemudian kata Imam Jalaluddin sungguhnya ada si fulan sahabat tuh, ya, sahabi itu, ya, kanatil malaikatu dulu malaikat selalu beri salam kepadanya. Faktawa fi jasadihi li daruratin, maka dia berbekam ya untuk dirinya karena dia darurat sakit, itu disakit dia berbekam ya di pasdu itu ya bekam tuh diktawa. Nah palam yaral malaikata ba'da zalika sanatan, dia nggak ketemu lagi tuh malaikat sesudah itu setahun tuh ya. Malaikat nyingkir itu karena apa ya, berobat itu ya, badannya nggak enak. Ya?
Ya iya, jangan ngomong boleh dong. Ya, ngomong boleh apaan kan boleh. Tadi juga orang kasih boleh. Kalau ngomong boleh sih orang boleh kasih boleh kan gitu lihat ininya. Ya, rahasianya. Jangan ngomong boleh, kalau ngomong boleh sih orang kasih boleh banget. Ya orang boleh bagi. Halal gak? Halal. Tapi asalnya tuh, iya. Kan yang kita nggak tahu, jangan ngomong boleh. Kalau di sini bukan ukuran boleh. Iya. Kalau ukuran boleh sih ya apaan juga. Ya, gitu. Kalau tingkat begini lain, gitu ya. Tuh ya, itu, itu ya. Nah kan si apa ya Ammar bin Husain tuh ya seorang sahabat dia punya sakit beser, gitu. Ya beser dia sakitnya kencing mulu nggak berhenti gitu kan. Nah ini kan lama tuh nggak bisa gituan dia kan diminta doain sama Rasulullah gitu ya supaya baik. Sebelumnya dia tuh dikasih baik Rasulullah doain itu malaikat tiap hari datang sama dia tuh kepada Husain bin Imran ya. Husain bin Imran tuh datang tiap hari tuh malaikat sama dia gitu ya ngobrol ngapa gitu. Begitu diminta doain ya Rasulullah, ini saya kencing begini nggak ini biar apa dah ya, biar doain dah biar enak kan jadinya kan gitu ya. Nah gitu kan, nah Rasulullah doain, nah baik, begitu baik malaikat nggak ada datang, ya dibaik tuh, udah malaikat datang diadu lagi Rasulullah biasanya malaikat datang sama saya, kata malaikat apa Rasulullah penyakit kamu, gitu karena penyakit kamu baik ya, jadi ya malaikat ya mau datang. Ya kalau gitu balikin aja dah. Ya. Tuh ya. Itu kan ada rahasia dalamnya. Itu ya. Itu ya. Nah, tuh ya tingkatannya tuh gitu tuh ya kata Imam Jalan situ sabi karena dulu tuh malaikat tuh salimu alaih faktawa fi jasadihi li darurah, maka dia berbekam pada dirinya karena darurat. Dalam yaral malaika ba'da zalika sanatan, dia enggak ketemu malaikat tuh setahun. Uqubatan lahu alak tiwaihi, karena ini sebagai hukuman ya atas ya berobatnya dia tuh. Itu ya kan Nabi dalam hadis siapa orang yang pengen ya masuk surga tuh bi khairi hisab, itu kalau dia sakit jangan berobat itu ya. Kita mau sehat juga. Kita banyak duit gitu, San. Ngapa? Banyak duit gitu. Banyak duit gitu. Banyak duit tidak gitu. Terus Berobat. buat berobat, iya lah. Duitnya sedekahin aja. Iya, duitnya sedekahin aja kan sodako tanpa ulbala. Tidak umar dokum bis sodako, obatin penyakit kamu dengan sedekah. Ya, keyakinan kita tinggi gak? Gitu. Nah kalau kita macam kayak modal kita keyakinan dia ya berobat mendingan. Gitu. Gitu. Ya, kan kalau orangnya begitu kan nggak ada ngeluh. Ya nggak ngeluh, nggak ngapa, enak aja nggak ngomong sama orang, ya dia nggak ngeluh, ya gitu. Nah kalau kayak kita, iya, hah? Ngapa? Pusing dikit ngomong. Nah, iya, orang katanya kita bilang. Iya, seharusnya kan orang katanya ya udah orang tanya aja jangan bilangin. Sakit ya, kagak kan gitu. Itu. Hah? Iya lah. Itu. Ya. Gitu. Nah, ya. Sanatan tu ukubatan tu iktiba. Summa qala Sa'rani bihi wa fi kitab Tanbihul Muqtarin, dalam kitab Tanbihul Muqtarin ini lakin bainal fakiri wa bainal akhzi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sama'i sautihi birraddi alaihi min kubrihi mi'ata alfi maqamin wa sab'atun wa arba'una alfa maqamin wa tis'ami'atin wa tis'un wa tis'una wa tis'atun wa tis'una maqaman alfan illa wahidan. Tuh ya, kata Imam Wahab Sa'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarin nih ya. Nah, di dalam tuh
gitu. Akan tetapi bainal fakir wa bainal akhzi, di antara nih ya orang fakir itu artinya para aulia ya. Jadi antara aulia nih untuk mengambil ya bisa mendengar jawaban Rasulullah tuh suaranya kalau kita beri salam dijawab gitu, kita dengar itu jaraknya seapa, itu bentengnya tuh ya, itu katanya mi'ata alfin maqamin, itu ada 2000 makam ya, 2000 ya kelas tuh tempat gitu. Wasab atun wa arbauna alfa maqamin ya, 2000 ya ditambah lagi ya gitu ya, 1000 ya gitu ya. Nah ya watis atun wa arbaun ya, 49 ya tambah 1000 makam dan 999 makam ya, 100 kurang 1 gitu ya. Artinya tuh ya makam yang bisa kita dengar tuh ya Rasulullah tuh itu bentengnya tuh ya segitu ya, itu dua apa tuh ya gitu ya, 200.000 ya, mi'ata alpin tuh 200.000 kurang 1 itu ya, 200.000 kurang 1 makomnya ininya tuh bentengnya. Baru kita kalau bisa geser tuh yang segitu banyak baru bisa dengar. Jadi kalau kita beri salam assalamualaikum ya Rasulullah, langsung Rasulullah jawab, kita dengar tuh ya. Bahkan bisa juga Rasulullah keluarin tangannya ya, kita bisa cium tangan itu kan, Rasulullah hidup di kuburan itu nggak mati ya, keluarin tangannya. Jasadnya Nabi dia haram untuk dimakan tanah, nggak bakal makan tanah, nggak hancur, hidup Rasulullah sunnah gitu ya. Gitu. Emang nggak sundul tuh kuburannya, itu kuburan mata kita ya kan, di alam barzah. Alam barzah kan lebih luas itu ya, itu terus yang kita lihat kuburan tuh ya, kuburannya nyimpan jasad supaya jangan bau ya, di sononya ya gede luas itu. Hanya para aulia, para ulama, para apa tuh ya, ambiya itu ya, yang jasadnya itu nggak dimakan tanah gitu ya, utuh ya, hidup dia sono itu. Jalan-jalan dia bisa sidah iya itu. Nah lu jalan maring macet, nah itu nggak macet dia itu iya, jalan sono gitu, lu macet tuh jalan Semarang gitu iya, itu. Nah kalau di alam barzah nggak kayak macet ya, nggak kayak kendaraan itu ya, nah agak ruhnya aja jalan terus itu ya itu. Nah kalau Rasulullah ya, para nabi emang jasadnya gitu ya utuh gitu ya, bisa gitu. Kalau masih ada dekat tuh di ya salaman. Nembus benteng, caranya satu benteng nembusnya pakai apa? Ya itulah tadi kebersihan. Bukan zikir. Kagak, kebersihan dulu. Zikir apa artinya? Kalau hati kita nggak bersih, makanan ya itu ya yang halal lah. Zikir kalau kita zikir, makanan kita yang haram, yang nggak halal, nggak ada artinya tuh zikir. Iya. Ya. Nah, ya. Itu 2000 ya, apa tuh mi'ata alpin, 200.000 kurang 1 ya, berarti siapa 199.000 ya 190 apa ya 1999 benteng tuh buat nembus bisa begitu. Ini ulama-ulama yang bisa tuh kayak Imam Jalaluddin Asyuti, ya Imam Ghazali, ya gitu, ya Wahab Sarani, ya Imam apa tuh Sulaiman Al-Jazuli ada tuh, ya apa tuh, ya Syekh Abdul Qadir Jilani tuh, yang itu tuh udah ngablak dia. Nggak tahu caranya, nggak tahu caranya gimana jalannya. Ya pokoknya makanan dulu dah. Dari makanan gitu bener juga kan, ya kalau kasih petunjuk. Ini petunjuknya dari Allah. Itu. Kan gitu makannya kan
Nah, ya kita beli nasi ulam, ya gitu, ya gitu duitnya sih halal, gitu, ya, nah gitu beli nasi ulamnya yang jual siapa, gitu, ya, gitu. Hah? Ribuan yang dagang siapa? Iya. Juga kita jajan bakso, jajan lauk tuh. Itu kan tukangan. Ya iyalah. Kagak sembahyang. Ya iya nggak sembahyang nggak ngapa lah. Kayak gitu. Hanya kok nyampe gitu udah kagak makan nggak minum. Gitu. Ya kuat ya. Orang dulu misalnya yang pejuang batu, dulu orang nggak cebok. Iya, kan ditakutin supaya gitu jangan apa tuh, jangan sembarangan. Ya orang gitu kan gawe itu. Ya. Itulah. Itu tingkat pertama dah pokoknya. Iya. Itu. Ya. Ngobal. Nggak kemana-mana lu diam di kawah. Itu. Susah ya. Ya, susah. Ya, kalau kayak pikiran kita, tapi gak mudah bagi Allah yang mudahin. Kalau Allah udah gampangin bagi kita tuh gampang ya. Yang penting apa? Ada iroda, ada kepengenan. Itu ya. Nah, kita nggak ada kepengenan, mana Allah mau? Itu. Kalau ada kepengenan kan baru usaha. Ya, hindarin. Ya, jangan banyak ketemu orang, ya. Makanan jangan banyak makanan, apa semua. Nah, itu kan satu jalan. Gitu. Nah, ini kita ya, maulid sono, maulid baik kan. Iya, baik. Aja kalau mau pikirannya begitu nggak bakal bisa masuk dah. Sono, ya. Itu, ya. Kan maulid baca selawat. Iya, gitu sih. Gitu, ya, ya, gak bakal masuk dah, susah dah, gitu, ya, tuh, ya, orang-orang yang begitu kan banyak kan ngurung diri, apa kan gitu, ya, itu, ya, gak banyak gaul, gak banyak apa, kan gitu, kan sedikit bicara, ya, sedikit tidur, ya, sedikit, ya, bergaul kan gitu, ya, sedikit makan, iya, sedikit semua, gitu. Nah baru dah tuh, gitu, ya, bisa, gitu. Nah makanya yang halal, bisa dah tuh, ya, gitu, ya. Ya udah ketemu begini, bisa sama Rasulullah, ya dunia nggak ada nilainya, ya, itu, ya dunia ada nilainya, itu dah, ya. Habis sudah, itu, ya. Ya orang kalau ngaku-ngaku tuh udah ketemu Rasulullah ya masih jalan sono nyari sini ya. Bohong lah nyawa gitu. Orang kalau udah ketemu mimpi ketemu Rasulullah jangan udah yang namanya dunia udah enggak. Yang ada aja udah dikasih orang. Itu apalagi dia masih nyari sono. Masih berebut. Bohong udah. Itu hayalan. Hah? Melindur. Iya, tuh hayalan tuh, ya, itu, ya, temu itu, lah itu Rasulullah yang lebih tinggi, temu Lailatul Qadar aja kan, nah udah ketemu Lailatul Qadar situ udah pikirannya ke sono, ya, karena Allah bukain tuh kalau Lailatul Qadar kalau bukain itu, oh, surga, orang udah ngelihat begitu gimana situ, iya, kayak lihat. Ya biar kata kita punya duit banyak, punya apa jualan, punya bini, punya apa gitu, udah kayak gitu, udah yang dikasih lihat tuh surga tuh kayak apa enaknya itu. Nyelam yang mana ya? Hah? Nyelam yang mana? Ya udah nggak ada, ini udah, yang kita pikirin itu udah nggak ada tuh semua. Ya. Kalau di aku udah mulai terkotor, jalan tuh nyari usaha kerja, ya, bohongin. Hah? Tuh kan banyak orang ngaku-ngaku. Tunggu Lailatul Qadar ketemu, ya nggak ngapain tuh kader, gitu. Ya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, itu, ya nggak gampang-gampang, ya yang begini nih sulit itu, ya. Nah tuh ya, tuh bilangannya segitu tuh. Jadi ya apa tuh 1990
ya apa 9.000 apa ya gitu ya susah ngitungin tuh gitu ya jadi 1999 itu illa wahidan tuh pamane da'a hazal maqam siapa orang yang ngaku dia bisa sampai ke makom ini nih tuh ya hazal maqam talabnahu kata Wahab Sarani saya tuntut dia saya minta dia itu bi ayyatakal lama supaya dia bicara ala makna hazihil maqamat atas ya makom-makom ini gitu kalau di ngaku dia bisa ketemu Rasulullah tuh ya saya mau ajak ngomong dia ya makom-makom yang segini banyak gitu lu ceritain makom apaan Ada namanya ya. Hah? Ya makomnya ada namanya. Ada. Gitu. Nah disebutin. Nah, Ya. Nah kalau nggak bisa, nah kalau makom kuburan. Gitu. Ya. Ya bohong. Nah kalau benar-benar itu kan dia lihat. Ya, kayak Rasulullah waktu ditanya sama apa tuh? Ya, sama Abu Jahal. Kan Rasulullah bilang saya tadi pergi ke apa tuh ke gituan ya ke Baitul Maqdis ya Baitul Maqdis nah ditanya ya mama itu gimana hari lu udah pulang Baitul Maqdis gua aja sebulan aja nggak sampai saya lu gitu ya bego lu kan dia gitu kan ya gitu nah kalau emang lu bener nih dikumpulin sama Abu Jahal temen-temennya yuk kita tes kalau emang dia bener tuh ke Masjidil ya Aqsa ya kita kan kalau kita udah sering bolak-balik ya kita tahu dah tuh jendelanya ya pintunya ada berapa yuk kita tanya gitu nah ditanya tuh itu nah Nabi bisa jawab ya dikasih bayangan dikasih dibukain sama Allah ya ditanya masjid Baitul Maqdis apa tuh pintunya ada berapa? Nah ada gitu ada fotonya, ya ada TV-nya kasih lihat sama Allah, dilihatin. Nah Nabi tinggal lihatin gitu pintunya 1, 2, 3 gitu, ya ada 5, gitu. Benar kan gitu, wah benar. Tanya lagi jendelanya ada berapa? Itu jawab lagi. Nah Nabi itu kan lihat gitu, ya nah, gitu, ya catnya warnanya atau apaan gitu tanyain dah gitu. Nah begitu yang Nabi jawab semua benar, nah kan dia mikir. Nah bener ya dia gitu. Nah orang gitu juga kalau dia udah bisa nih sampai makom begini, nah gitu makom apaan tuh? Nah kalau gitu kan Allah bukain, ya Allah kasih lihat, ditanya, kenapa dikasapin tuh? Kasih lihat tuh, nih makom ini. Itu makom ini apa? Kayak gitu kan ada ini aneh, ya. Oh, ya, tuh kata Wahab Sarani itu gitu. Kalau orang tuh ngaku-ngaku dia bisa begitu tuh ketemu Rasulullah tuh cari melek gitu, ya. Saya mau tanya tuh katanya tolabnahu saya tuntut dia tanya dia tuh ayyatakal lama supaya dia bicara alama nahazil maqama ya atas ya pengertian makom ini apaan tuh fa iza ra'ainahu la ya'rifuha kulluha ya kadzabna apabila kami lihat dia itu enggak tahu tuh ya ditanyain kadzabna berarti kami anggap bohong dia itu ya ngaku-ngaku aja gitu ya nggak bisa dah orang udah ngaku ketemu Rasulullah ketemu Lailatul Qadar yang gitu ya pikirannya masih sama dunia mulu ya bohong lah kita bohong lu jangan percaya iya lu udah percaya aja gitu gitu aja kalau Imam Syafi'i kata kalau orang cerita dia bisa duduk tuh di udara ya jangan percaya biarin aja gitu nabi burung bisa ya pintaran lagi ya iya gitu ya nggak percaya yang penting sekarang kita kata Imam Syafi'i lihat ibadahnya gimana gak gitu nah lo ngaku sudah bisa dapat keramat seperti itu ya nah sekarang ibadah sih gimana ya tim periksa bayangnya gimana nah kalau sembayangnya gusak begitu ya orang yang begitu kan sembayangnya 1 rakaat aja juga kan ya itu lama dia gitu agak cepat kayak gitu oh ya tuh kata Walsaron itu begitu tuh bohong kami nggak anggap tuh qala wa qad kana sayyidi Asy Abu Abbas Al-Mursi yaqulu li ashabihi ya berkata nih Wahab Sarani juga
ya adalah guru saya tuh Abu Abbas Al-Mursi bilang li ashabihi kepada sahabatnya, apikum man iza aradallahu ta'ala ayyuzhira amran fil wujudi atla'ahu alaihi qabla ayyuzhirahu fayaquluna apikum ahadun iza sallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi yasma'u raddahu alaihi bi uzunihi fayaquluna la wayakulu ubku ala kulubin mahjubatin anillahi. Ya, ini perkataan Wahab Syarani bilang adalah guru saya nih Abu Abbas Al-Mursi, ya, dibilang kepada sahabatnya, adakah di antara kamu nih apabila Allah menghendakin untuk menzohirkan suatu ya masalah yang ada nih, Allah nampakkan kepada dia tuh sebelum Allah zohirkan. Jadi kalau Allah menzohirkan sesuatu kepada orang sebelum dizohirin, ya Allah sudah kasih lihat duluan, gitu ya. Nah, fayakuluna, maka sahabat-sahabat ya Abu Abbas Al-Mursi ini bilang lah nggak ada Tuhan saya. Fayakulu, karena Tuhan saya bilang lagi, apikum ahadun, ada gak di antara kamu seorang nih apabila dia beri salam kepada Rasulullah dalam salatnya nih, kita dalam salat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah wabarakatuh tuh, yasma'u raddahu alaihi bi uzunihi, dia dengar tuh Nabi jawab dengan kupingnya langsung. Nabi jawab tuh waalaikumsalam, Nabi jawab gitu. Nah, fayakuluna, makanya sahabat bilang lah nggak ada, ya nggak ada yang belum bisa gitu. Apa tuh jawab apa guru katanya tuh, kata Abu Abbas Al-Mursi ini, ubku ala kulubin mahjubatin anillah, tangisilah oleh kamu hati kamu yang terhijab dari Allah. Ya, kamu banyakin nangis, ya artinya penyesalan tuh gitu ya, kagak bisa tuh ya denger ya jawaban Rasulullah tuh gitu ya. Ada orang yang sholat Ya? salam ke Rasulullah, Rasulullah jawab. Iya. Jawab. Ada jawab. Ya gini-gini. Gitu. Ya. Ini kalau para aulia tuh gitu. Ya, ya. Itu. Ya. Dia pengen begitu kan. Di situ assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah wabarakatuh. Dijawab sama Rasulullah, waalaikumsalam. Itu ya. Dengar kuping kita langsung. Iya, enggak ada hijab kan. Nah, kata saya Abbas Al-Mursi itu ya karena kagak ada, nangisin tuh atas hati kamu bahwa hati kamu ini terhijab dari Allah tuh. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semua yakulu. Ya, jadi Rasulullah SAW semua yakulu dibilang, wallahi demi Allah, lawih tajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan fi saatin, ya kata saya Abbas Al-Mursi nih, ya Abu Abbas Al-Mursi bilang, ya ini bilang katanya, demi Allah kalau saya sekiranya saya terhijab dari Rasulullah sedetik aja lahzah, ya fi saatin dalam waktu di min lailin au naharin, baik siang atau malam, lama a'dadtu nafsi min jumlatil fuqara, maka saya enggak anggap diri saya ini termasuk golongan orang-orang fakir. Orang fakir ini berarti para aulia gitu, bukan orang yang enggak punya duit sih itu. Itu saya enggak anggap diri saya ini masuk golongan aulia. Ya, kalau sekiranya nggak bisa ya dengar tuh ya sedetik aja saya nggak apa tuh ya terhijab tuh dari Rasulullah gitu ya. Berarti bersama Rasulullah mulu berarti. Hah? Senantiasa bersama Rasulullah. Lah iya lah, artinya nggak berhenti, nggak putus sama Allah sama Rasulullah kan gitu ya. Jadi itu kayak Abu Yazid kan dia nggak sedetik tuh nggak lupa sama Allah gitu ya. Nah, dianggap ke diri kalau lupa tuh dianggap udah murtad keluar gitu ya. Oh ya, itu orang yang begitu gitu. Kayak apa ini? Nah itulah ya, hanya Allah jadikan likul lindarajatun mimma amilu, ya setiap orang itu ya Allah jadikan derajat-derajat apa yang mereka kerjain dari hasil ya amal-amal kita ini nanti itu kita
ya bisa dapat kelas tinggi apa kelas ya kalau yang nggak mikirin begini sih ya tahu juga ya itu ya yang penting gue sih ya kalau masuk surga ada di apa di lataran juga gitu ya di latarannya juga gitu dah enak banget dah gitu aja dah ya, yang penting gue bisa sampai ya hari nggak duduk nggak apa gitu ada ya itu orang yang ya pikirannya begitu tuh. Nah, kultu kata saya nih, Sahibul Qirtas ya, kata pengarang kitab ya Qirtas nih ya, Inna Sayyidana Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas ya, pengarang kitab Al Qirtas tuh ya Sarah Ratib Al Attas tuh. Lama sami'a kalam Abi Abbas Al-Mursi haza, tatkala dia mendengar perkataan Abu Abbas Al-Mursi ini, qala dibilang wa ana aqulu saya bilang wallahi lawih tajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan wahidatan lama a'dadtu nafsi minal muslimin. Itu kata Said Umar bin Abdurrahman Al-Attas nih, kalau sekiranya saya terhijab dari Rasulullah 1 detik aja, saya nggak anggap diri saya ini termasuk bilangan orang muslim. Pakai payah jibu anna ya huwa Rasulullah ya ainu wujudina gitu ya. Bagaimana tuh ya terhijabnya dari kita tuh Rasulullah ya. Kenapa Rasulullah terhijab dari kita? Wa huwa Rasulullah SAW ainul wujud. Itu adalah benda yang ada ya, benda yang ada kan Rasulullah. Emang nggak ada kan dia ya, Rasulullah kan makhluk juga yang ada jasadnya ya, ada bendanya, ada jasadnya kan, ada jasadnya kan Rasulullah begini juga. Ngapa kita nggak lihat? Ya, ngapa nggak lihat bal? Lihat mobil Gitu ya. Nah kan dia ainul wujud yang ada, ya saya nggak lihat ya. Saya juga tuh kalau umpama ini bangku gitu, ini bangku, ini ada bangku, masih nggak lihat tuh bangku ya, gitu. Nah, kalau nggak lihat bangku berarti buta kan? Ya itu karena terhijab, kita nggak lihat bangkunya ditutupin gitu, ya. Terhijab. Hanya berusaha ngilangin hijab supaya bisa temu Rasulullah itu, ya. Padahal Rasulullah kelihatan ada jasadnya, kan yang Allah bilang, ya, innama ana basarun mislukum, saya ini sama berjasadnya kayak gitu kan. Nabi kan sama sama kita, berjasad, makan, minum, ya, beristri kan, sama kita. Kok ngapa nggak kelihatan dia? Ya, mestinya kelihatan. Itu, wah kan dia udah mati. Nah, Rasulullah nggak mati, ada, ya, gitu, ya. Nah ini kalau kita apa tuh bisa hubungan sama dia, dikit kita ini bisa didatang sini, datang, ada. Itu ya, lihat sih ya. Orang ada dikata kagak ya. Di kelasnya ya susah ya. Ya jangan ngabur ringan-ringan aja. Lu sih baru baca selawat doang maulid udah masuk surga. Iya, surga dah. Gampang banget tuh surga. Rasulullah demen nggak sama kita? Itu yang perlu kita cari kan gitu. Kita cinta sama Rasulullah, Rasulullah cinta nggak sama kita? Cinta nggak bal? Ya, kita kan cinta tuh. Ya Rasulullah cinta nggak? Nah kalau Rasulullah cinta tuh kita udah pasti ketemu, karena dia yang aranin kita. Gitu, ya. Hanya bikin biar Rasulullah cinta sama kita. Itu kalau dia yang cinta tuh nggak perlu pakai hijab udah habing. Nah kalau kita doang kan yang cinta, ya ada cewek cakep tuh kita demen gitu. Nah dia nggak demen sama kita, ya kita apain juga kan kagak awet, ya iya kan biar dia yang demen sama kita. Kalau demen dia yang demen kita diparanin, hah? Ya iya diubur-ubur gitu. Itu, ini kitanya doangan, ya cinta Rasulullah. Gitu ya, itu kan ya, itu ya partai cinta Rasulullah.
Mutar bikin tuh partai Cinta Rasulullah. Rasulullah kagak demen. Diketawain. Nah cewek aja gitu, gue demen sama lo. Oh mana orang gila dia gitu. Oh ya, itu kan dia bikin dia cinta. Itu kan Rasulullah kalau ada sahabat dia bilang tuh kepada Muaz, ya Muaz, ana uhibbuka tuh, saya cinta pada kamu. Oh, dia dijawab gitu. Oh, tinggi gak derajatnya? Ya, Rasulullah yang demen sama dia. Ya, kalau kita kan baru kita doang. Ya, kadang-kadang neprok sebelah tangan ya. Iya betul. Lah sebelah tangan, nggak ada sambutan dari dia. Itu. Itu. Bangga banget gitu. Nah, ya berpikirlah ya kita sekarang gini gimana tuh ya supaya benar-benar itu ya jangan kita nyanyi ngomongin deh. Ya, salah satunya jalannya tuh biar Rasulullah senang ya kerjain apa yang Rasulullah suruhin, perintahin gitu. Rasulullah kan paling senang gitu. Ya, Rasulullah tuh alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ya, biasimin. Ya, kamu tuh sunahku dan sunnah khulafair rasyidin. Adu alaikum bin nawajiz. Gigit dengan gigi paham tuh. Gitu, ya. Berarti nggak bakal kita lepas kayak apa juga anti tarik, nggak bakal kita lepas. Ya namanya jalanin sunnah Rasulullah. Iya kan kalau kita jalanin sunnah Rasulullah, apalagi zaman kita sekarang itu sama juga kita pegang bare kata Rasulullah tuh. Ya, mantamasaka bisunnati tuh pakaan nama ya, masaka jamrotu. Ya, tamasaka jamrotan tuh sama juga kita pegang bare ya, yang bare kita pegang panas ya. Ya, kita lepas sayang. Gitu. Ini zaman kita sekarang. Karena apa? Panasnya apa? Kuping kita dikatain. Kan panas. Itu, kita jalanin tuh sunah-sunah Nabi. Itu dikatain. Ya, ngaji mulu dikatain. Iya, kagak maulid balu. Ya, ngaji doang. Iya, enggak maulid. Ya, enggak cinta sama Rasulullah. Lah, ini gua lagi ngapain yang Rasulullah suruhin? Gitu. Ya, suruhnya maulid. Itu dikatain. Nah, kita sekarang kita lepas itu. Ya dah gua maulid. Sayang enggak? Kan sayang. Iya, nggak ngaji jadinya. Gitu. Tadi ya Jami ya. Ya wis gimana Jami? Kita pegangin dia, dikatain. Anak murid gerekok gurunya. Ngawe. Anak murid gerekok. Gitu. Kita pegang panas. Kita lepas, nah begitu dah akhirnya jadinya. Hasilnya gimana Jami? Gimana ulet ya? Agak. Gitu. Nah, kita mau ngaji diomelin. Itu orang maulid ngaji gitu. Ya ada. Itu zaman sekarang gitu. Nah, ya sampai sini dulu lagi ya. Nah, ya wasana bi ala kalimati Sayyidil Haddad al-Mutaqaddim ya. Ya.